Pemirsa, waspadalah, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada air hujan di Jakarta. Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, namun sudah mencapai udara. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada sampel air hujan di Jakarta. Mikroplastik ini terbentuk dari limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Lalu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 5 mm yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, mikroplastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Menurut peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, mikroplastik berasal dari serat sintetis pakaian, debu, asap kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah plastik. Adapun bahaya mikroplastik bagi kesehatan antara lain mengakibatkan iritasi kulit, peradangan, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Cemaran mikroplastik dapat diatasi dengan rutin melakukan pemantauan kualitas udara, mengurangi penggunaan plastik, membiasakan proses daur ulang, dan menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci untuk menahan pelepasan serat sintetis. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur akhir pekan, kami akan mengajak Anda ke Festival Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Parade budaya ini dimeriahkan ratusan peserta dengan kostum unik termasuk perwakilan dari berbagai negara Asia dan Afrika. Event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di sepanjang ruas Jalan Asia Afrika Sabtu siang. Ratusan peserta karnaval yang terdiri dari para seniman dan budayawan serta siswa-siswi SMA dari berbagai daerah di tanah air menampilkan aneka kesenian tradisional dengan mengenakan kostum unik. Tidak hanya Indonesia, peserta dari luar negeri seperti India, Myanmar, Jepang, Kamboja, Laos, dan Singapura turut memeriahkan acara. Kemeriahan acara ini juga menyedot perhatian ribuan warga. Mereka rela menunggu sejak pagi hari demi menyaksikan penampilan peserta. Ya sebenarnya seru ya, cuma di bagian yang sebelah sininya kayak agak terlalu pada banyak yang gamenya gitu, nggak begitu banyak atraksinya gitu. Tapi kalau udah sebelah sana kayaknya dia lebih rame. Yang menarik banyak ini ya suguhan-suguhan dari berbagai macam daerah. Jadi kita bisa tahu kayak tadi kan ada mobil-mobilan dari Purwakarta, ada juga yang dari Madiun gitu ya kalau nggak salah tadi. Pokoknya banyak deh. Asia Afrika budayanya disambut dengan yang gembira, semangat. Semua delegasi hadir, ada 16 delegasi yang hadir. Terus juga saya sangat terima kasih kepada wali kota, bupati, kabupaten yang hadir di sini semua. Event ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan menjadikan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, selain karnaval budaya, pasar seni juga digelar di kawasan kampus ITB Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruannya, kami sudah terhubung dengan rekan Ervan David di Sabuga ITB. Selamat siang Ervan. Ervan, bagaimana suasana di sana, seramai apa, bisa diceritakan? Ya, selamat siang Alisa dan juga pemirsa. Sejak Minggu pagi warga terus memadati area pasar seni Institut Teknologi Bandung yang ada di kawasan Jalan Ganesa
Kota Bandung, Jawa Barat. Dan setelah vakum selama 1 dekade atau terakhir digelar pada tahun 2015 lalu, pasar seni ini kembali menjadi magnet masyarakat dari luar kota maupun dalam kota Bandung hanya untuk berkunjung ke ITB menikmati pasar seni di kawasan Jalan Ganesha ITB Kota Bandung, dan di mana ada ratusan seniman dan juga ribuan karya seni yang dipamerkan di pasar seni ITB. Dan dengan mengusung tema Setakat Letak, acara ini berupaya menyatukan beragam praktik seni lintas disiplin, komunitas, dan juga generasi. Dan selain itu juga acara ini memicu masyarakat untuk terus berdatangan, apalagi pasar seni ini sendiri ada beberapa panggung hiburan digelar di kawasan ITB Kota Bandung, dan hingga saat ini juga masyarakat masih terus berdatangan untuk menikmati pasar seni yang ada di kawasan ITB Kota Bandung. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, dengan digelarnya pasar seni ini juga membuat arus lalu lintas di kawasan Jalan Dago, Jalan Ganesha, Jalan IR Haji Juanda, Jalan Babakan Siliwangi, dan juga kawasan Jalan Ciampas mengalami kemacetan yang cukup parah akibat adanya pasar seni ini. Dan petugas juga memberlakukan sistem buka tutup di kawasan area ITB agar lalu lintas dapat berjalan dengan normal kembali. Dan di samping itu juga petugas kepolisian juga disiagakan di seluruh area ITB agar pelaksanaan pasar seni ini berjalan dengan tertib. Demikian, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya. Ervan David melaporkan langsung dari Sabuga ITB, dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kisah nyata menyeramkan si tukang jagal Suwiryo dari Jawa Timur kini hadir di Tangerang, Banten. Sensasi memacu adrenalin dan mengalahkan rasa takut bisa Anda cicipi di wahana berhantu Kampung Sunyi Suwiryo. Rekan kami, Camar Henda, akan mengajak Anda menyelesaikan misi untuk keluar dari kampung berhantu tersebut. Halo pemirsa, yang Anda saksikan saat ini saya lagi nggak ada di program berburu hantu, tapi sebenarnya saya udah merinding ya, karena biasanya bulan Oktober ini identik dengan bulan mistis ya, apalagi perayaan Halloween. Nah sekarang saya mau coba untuk main-main ke rumah hantu yang paling luas di Tangerang. Ini Kampung Sunyi Suwiryo ya. Kita bakal lihat keseruan di dalam seperti apa. Apakah hantu yang di dalam berhasil nakut-nakutin saya atau justru hantunya yang takut sama saya ya? Yuk. Bulan Oktober identik dengan suasana mistis dan perayaan Halloween. Berbeda dari rumah hantu pada umumnya, Kampung Sunyi Suwiryo di Carlton Mall Kabupaten Tangerang mengusung kisah nyata yang diadaptasi dari legenda kelam Tanah Jawa. Dengan luas area mencapai 1995 meter, wahana ini menjadi rumah hantu terluas di Tangerang, Banten. Suasana kampung tua, aroma dupa, dan melati hingga suara gamelan Jawa menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk merinding. Ya sebelum kita ikut jurit malam pemirsa, mata kita harus ditutup ya mas ya. Oke, selain mata juga semuka-muka ditutup juga nih pemirsa. Pengunjung tak hanya menonton, tetapi diajak menelusuri kisah berdarah Suwiryo, seorang pria yang menjadi jagal demi memperkaya diri dan menambah kesaktian dengan tumbal manusia. Ritual mistis, lorong gelap, dan adegan pembantaian disimulasikan dengan detail. Saya ini bangun ini juga karena untuk merayakan Halloween juga di Carlton Mall ya gitu. Jadi dalam perayaan ini saya mengangkat cerita Nusantara juga untuk mengembangkan orang-orang tahu oh ternyata kita juga ada cerita Nusantara yang begitu kelamnya gitu. Saya mengangkatnya dari situ sih. Untuk pengunjung semua usia, siapa yang berani aja, siapa yang punya adrenalin tinggi aja gitu. Setiap pengunjung diberikan misi untuk menyelesaikan tantangan, menemukan petunjuk, dan keluar dari labirin Kampung Sunyi yang menyeramkan. Iya, pemirsa, sekarang kita sudah mau menyelesaikan misi yang pertama. Kita sudah naik mobil ambulans, dan tadi seperti yang disampaikan oleh pemandu yang pertama bahwa kita harus menemukan 2 petunjuk lagi. Jadi sudah ada 1, kemudian kita harus menemukan 2 petunjuk lagi ya. Wah, ini suasananya saya nggak ngerasa berada di mall ya, tapi betul ngerasa ada di kampung yang sunyi.
Kita harus dorong misi pertama. Allahu Akbar. Bang. Selesai misi pertama, kami kembali ke ambulan untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Kami harus menyusun kode-kode yang ada untuk bisa masuk ke dalam. Kita harus cari jalan keluar karena ini ada kanan kiri semuanya setan semua, dan kita udah bantu doain korban dari Suwirjo. Jadi kita mau cari pintu keluar. Meskipun kami bertiga, tetap saja lihat kanan kiri hantu yang seram juga. Kami harus tetap fokus menyelesaikan misi ini. Pemirsa, akhirnya saya berhasil buat keluar dari Kampung Sunyi Suwirjo. Jadi buat pemirsa semua yang ingin merasakan sensasi mistis ya yang berasal dari cerita asli yang ada di Jawa, yang mana Suwirjo ini merupakan sosok biasa sebetulnya yang bisa dibilang tersesat dan juga harus melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk mendapat kekayaan ya. Langsung saja bisa datang sampai dengan akhir Oktober ini hanya di Kartens Mall.